Yo guys, balik lagi sama gue di channel Brahmatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas info terbaru soal XRP lagi. Tapi nanti juga kita bakal ngebahas sedikit soal harganya, oke? Jadi XRP ya, kita lihat di ini masih ranking 7 ya, teman-teman, masih di ranking 7. Dan langsung ke intinya aja. Nah, ini dia teman-teman dari AMW Crypto ya. Webnya ya. Jadi di sini ada gugatan XRP. Akankah pengadilan memaksa Ripple untuk mengungkapkan dokumen nasihat hukum? Nah, ini baru 10 jam yang lalu nih teman-teman ya, di 23 Mei. Ini masih hangat-hangatnya ya. Jadi kita baca aja di sini ya. Gugatan SEC ya. SEC melawan Ripple ya, telah mendapatkan pengakuan dari orang-orang di luar crypto space belakangan ini. Hakim Netburn memutuskan minggu ini bahwa SEC dapat terus mengirimkan permintaan kepada pemerintah asing untuk mencari dokumen Ripple dari mitra bisnis ya. Jadi masih bahasannya seputar yang kemarin ya, meminta pertolongan dari luar untuk meminta bukti-bukti gitu ya teman-teman ya. Untuk istilahnya ya, ini sih intinya SEC udah cari-cari aja lah gitu ya, untuk bisa tetap melakukan perlawanan terhadap Ripple ya. Next, dalam perkembangan terbaru masalah ini disajikan dalam sidang hari Jumat adalah apakah SEC bisa mendapatkan surat opini dari pengacara Ripple kepada Ripple yang akan membantu mereka memutuskan apakah XRP adalah keamanan atau tidak gitu ya. Jadi intinya tuh pengen lebih ini ya, mengetahui kalau misalkan XRP itu sebenarnya itu benar nggak sih ya tuduhan yang mereka lontarkan gitulah teman-teman ya. Dari argumen lisan SEC selama persidangan diketahui bahwa Ripple telah memberikan 2 surat pengacara kepada SEC dari tahun 2012 dan 2015. Surat sebelumnya memperingatkan para eksekutif bahwa XRP bisa menjadi keamanan ya teman-teman ya. Next, pengacara SEC selanjutnya berpendapat bahwa Ripple Labs sedang berbicara dengan pertukaran dengan cara yang bias dengan menyatakan bahwa mereka bukan sekuritas. Namun SEC menunjukkan bahwa nasihat hukum Ripple mereka pada saat itu mungkin telah menyatakan yang sebaliknya. Nah lo ya kan. Dengan demikian SEC ingin melihat komunikasi tersebut agar mendapat pemahaman yang lebih jelas. Nah, jadi SEC ini sendiri juga pengen tahu lagi lebih jelasnya seperti apa gitu kan teman-teman. Jadi ini sebenarnya SEC ini juga istilahnya udah terombang-ambing ya teman-teman. Jadi dia mencari-cari lagi dokumen-dokumen yang lama, dan juga dia juga meminta dari pemerintah asing juga nih ya dokumen-dokumennya, supaya mereka sendiri nih ya buat meyakinkan diri mereka sendiri nih akan tuntutannya terhadap Ripple gitu kan teman-teman. Ya, apakah benar nih Ripple ini sekuritas atau bukan gitu kan teman-teman. Jadi ya mereka biar ada perlawanannya lah gitu kan, nggak malu-maluin banget gitu ya. Kemudian di sini mengungkapkan pendapatnya tentang hal yang sama dalam video baru-baru ini, pengacara kripto populer Jeremy Hogan berkata, SEC ingin mendapatkan surat pendapat pengacara lain karena ingin mengatakan bahwa Ripple mendapat pemberitahuan yang adil dan dari pengacaranya sendiri. Tapi semakin banyak proses pengadilan ini, semakin penting menurut saya pembelaan dengan pemberitahuan yang adil itu ya. Jadi istilahnya pembelaannya si Ripple ini pengen dibuktikan juga lah sama si SEC ya teman-teman ya. Jadi SEC ini kan emang dari pengen mendapatkan surat pendapat pengacara lain juga gitu ya. Jadi ya istilahnya pengen tahu lah ini dari pengacara lain mengenai Ripple ini bagaimana gitu kan. SEC mau melihat itu ya. Seperti yang ditegaskan dalam surat tanggapan mereka kepada Ripple, pengacara SEC melanjutkan dengan berargumen bahwa Ripple berusaha untuk mengajukan pembelaan dengan itikat baik dan menyebutnya sebagai pemberitahuan yang adil. Nah, ini juga dari pengacara SEC ini juga pengen tahu gitu ya. Ini kalau misalkan bahwa dari Ripple ini kan berusaha untuk mengajukan pembelaan dengan itikat yang baik dan menyebutnya sebagai pemberitahuan yang adil, itu benar apa enggak? Nah, gitu kan. Jadi ya dari pengacara SEC juga pengen membuktikannya gitu ya teman-teman, apa ini benar apa enggak gitu. Jadi sebenarnya ini masih abu-abu lah gitu. Masih abu-abu dalam artian SEC juga masih mencari-cari juga gitu kan teman-teman. Karena kan kalau misalkan mereka nggak melakukan hal-hal seperti ini ya malu lah gitu kan. Istilahnya kan sekarang kan posisinya XRP itu lebih di atas angin gitu kan. Kalau SEC nggak melakukan upaya-upaya seperti ini kan ya malu lah gitu kan. Apalagi kan mereka SEC ini kan istilahnya cukup terkenal gitu kan teman-teman. Kredibilitasnya tuh dipertaruhkan di kasus ini gitu. Udah berlarut-larut soalnya kan drama ini ya. Jadi ini sekilas untuk info terbarunya ya teman-teman ya. Jadi masih saja untuk dari si SEC-nya itu pengen mencari bukti-bukti lain lah tentang Ripple ini itu sebenarnya sebuah sekuritas atau bukan lah ya teman-teman. Jadi ini menurut gua ya ujung-ujungnya sih damai sih menurut gua ya. Kalau misalkan kita lihat juga dari pimpinan SEC yang baru kan dia lebih istilahnya lebih condong ke arah kripto ya.
ya antara damai atau UUD lah teman-teman ya, ujung-ujungnya duit. Jadi ya kita harus selalu siap XRP bisa menang dan XRP bisa kalah atau didenda ya. Nggak kalah nggak menang ya, mungkin damai atau ujung-ujungnya duit ya. Dan ini adalah sidang lanjutannya XRP nih melawan SEC ya teman-teman ya. Ripple melawan SEC maksudnya di bulan Mei ya, tanggal 25, 27 ya, 28 dan Juni tanggal 4, tanggal 10 ya. Ya teman-teman. Jadi ini adalah gambaran untuk sidang-sidang yang akan mendatang ya. Jadi ini istilahnya proses persidangannya sampai menuju nanti bulan Juli dan Agustus ya. Untuk sidang akhirnya kita masih menunggu. Jadi ini info terbaru ya, karena kalian selalu minta gue update info soal XRP ya. Jadi ini gue sampein. Dan next kita langsung ke harganya ya. Di Indodax itu XRP sekarang harganya sekitar 13.700-an. Dan ini adalah support yang sekarang ini teman-teman ya, sekitar 12.700-an. Ini adalah salah satu support penting ya. Kalau misalkan memang dia soar ke bawah ya, nextnya itu sekitar 9.000-an ya, seperti beberapa video yang lalu gue udah ungkapin sekitar harga 9.000-an. Dan kita nggak pernah mau ya kalau misalkan XRP itu malah down ke bawah ini ya. Balik lagi kita juga lihat perkembangannya Bitcoin seperti apa, kabar persidangan XRP atau Ripple melawan SEC seperti apa. Jadi itu faktor penting sekali ya untuk XRP ini. Jadi menurut gua untuk kedepannya XRP ini masih sangat-sangat bisa bermain di area sekitar sini teman-teman. Ya, sekitar 12 ribuan sampai sekitar 16 ribuan. Ya, mungkin akan sideways sekitar ini ya, bermain di area warna biru ini untuk XRP. Sebelum dia mendapat bad news atau good news ya, dan pergerakan Bitcoin juga. Nah itu faktor penting untuk harga XRP. Jadi kita nggak bisa semerta-merta lihat dari XRP-nya doang, karena dari sebelumnya juga kita udah lihat ya dari symmetrical triangle ya, dia harusnya memang melakukan breakout, tapi ya terkendala apa? Terkendala bad news ya. Terus terkendala apa lagi? Terkendala tergerus dari efek ngedamnya Bitcoin ya. Jadi ya sudah, jadi ngedown ya harganya XRP, nggak jadi breakout ya, malah jadi breakdown ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk XRP ya, sama-sama kita tunggu. Dan menurut gue masih mungkin banget dia bermain di sekitar area warna biru ini ya. Untuk kedepannya XRP masih sangat dini untuk menyimpulkan apakah XRP bisa menang atau kalah. Tapi gue bakalan selalu update untuk info-info XRP terkini ya teman-teman ya. Dan itu aja sih menurut gue untuk kasus XRP ini ya teman-teman. Semoga dapat pencerahan ya di beberapa tanggal yang mendatang ya teman-teman di sini. Semoga dapat pencerahan dan kabar baik ya di akhir bulan ini dan di awal bulan ya. Semoga saja teman-teman ya. Itu kan harapan para XRP Army ya teman. Tapi kita juga terus harus realistis dan jangan yang namanya fanatik 100% ya teman-teman. Kan tujuan kita itu pengen cuan ya, bukan fanatik atau istilahnya ngefans berat sampai buta gitu teman-teman soal kepada koin XRP ini gitu kan teman-teman. Ya kita harus realistis juga ya teman-teman, karena kita jangan hanya mengharapkan profitnya juga, tapi di situ juga ada yang namanya resiko, kekalahan juga ada, kerugian juga ada. Itu resiko, dan dua kemungkinan itu harus selalu kita pertimbangkan ya teman-teman dalam membeli koin manapun, nggak cuma XRP. Oke guys, dan sampai jumpa untuk next video dan info terbaru selanjutnya ya. Salam profit, bye bye.